Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khotami Putra Muslim dengan NIM B04219025 dari kelas D3 mata kuliah Kelembagaan Islam akan menyampaikan hasil laporan observasi Kelembagaan Islam. Adapun observasi yang saya lakukan yaitu pada Masjid Al-Qanitin Al-Khalili di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Gambaran umum Masjid Al-Qanitin Al-Khalili. Masjid Al-Qanitin merupakan salah satu masjid megah di Kecamatan Burneh yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitarnya. Masjid Al-Qanitin sendiri didirikan pada tahun 1940. Masjid ini terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Desa Pancar, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Masjid ini memiliki luas tanah sekitar 800 meter persegi dan luas bangunan sekitar 500 meter persegi. Dari banyaknya masjid di daerah Burneh, Masjid Al-Qanitin ini merupakan salah satu masjid yang menjadi pusat dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti sosial, spiritual, dan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya yaitu adalah visi dan misi Masjid Al-Qanitin. Adapun visi Masjid Al-Qanitin Al-Khalili adalah menjadi penggerak utama memakmurkan Masjid Al-Qanitin Al-Khalili dengan amanah. Dan misi masjid ini yaitu menghasilkan insan yang taat beragama, cerdas, dan sejahtera lahir batin. Selanjutnya adalah struktur kepengurusan Masjid Al-Qanitin Al-Khalili. Takmir masjid merupakan sekumpulan orang yang mendapatkan amanah untuk memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan kebaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan di Masjid Al-Qanitin, adapun struktur Masjid Al-Qanitin yang saya ketahui adalah seperti berikut ini, yaitu pada slide ini dapat kita lihat bahwa struktur organisasi Masjid Al-Qanitin yaitu terdiri dari penindu, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan juga ada takmir pada bidang sarana dan prasarana, bidang peribadatan, kemakmuran, kebersihan, pemberdayaan perempuan, dan bidang keamanan dan parkir. Selanjutnya adalah program kerja takmir Masjid Al-Qanitin Al-Khalili. Sebagai pusat pembinaan masyarakat, masjid merupakan wadah yang paling strategis dalam membina dan menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, masjid dituntut agar berperan aktif di dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dakwahnya yang berpusat di masjid. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang ada di Masjid Al-Qanitin Al-Khalili adalah yang pertama, pada bidang peribadatan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu takmir Masjid Al-Qanitin, beliau menjelaskan bahwa kegiatan sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu selalu ramai. Selain warga sekitar, sholat berjamaah semakin ramai dikarenakan banyaknya orang yang sedang melakukan perjalanan, selalu menjadikan masjid ini sebagai tempat istirahat dan tempat ibadah. Selain tempat istirahat yang nyaman, masjid ini mampu memberikan ketenangan spiritual bagi jamaahnya, bahkan ada warga yang jauh-jauh datang ke masjid ini hanya untuk mendapatkan ketenangan spiritual. Adapun program kerja pengurus Masjid Al-Qanitin dalam bidang peribadatan ini yaitu yang pertama, menyelenggarakan peribadatan sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat sunnah yang insidentil. Yang kedua, membuka ruang utama sholat pada waktu sholat. Yang ketiga, menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat, menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih, dan kajian keislaman lainnya sesuai kebutuhan jamaah. Dan yang kelima adalah menyiapkan khotib dan cadangan khotib.
Program selanjutnya yaitu program pada bidang sarana dan prasarana. Pada program ini, program sarana dan prasarana merupakan pendukung yang sangat penting bagi seluruh kegiatan-kegiatan masjid. Jika sarana dan prasarana masjid tidak tersedia, maka seluruh aktivitas masjid tidak akan berjalan lancar. Berdasarkan hasil observasi, dapat saya ketahui program kerja Takmir Masjid Al-Qanitin pada bidang sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun program perawatan gedung, lingkungan dan pengembangan masjid. Yang kedua, penyiapan dan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kemakmuran masjid. Program kerja selanjutnya yaitu adalah bidang kemakmuran. Pada bidang kemakmuran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dalam upaya memakmurkan masjid. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, mereka takmir masjid menjelaskan bahwa memakmurkan masjid merupakan tugas inti para takmir masjid melalui kegiatan-kegiatan dakwahnya untuk menarik minat jemaah. Karena itu, semua bidang kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Qanitin ini harus didampingi dan harus bekerja sama antara seksi bidang kemakmuran dengan seksi-seksi bidang lainnya. Adapun program kerja takmir Masjid Al-Qanitin di bidang kemakmuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan hari-hari besar Islam, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan Tahun Baru Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin dan yatim, khitanan massal, kematian, akad nikah, mengumpul zakat fitrah, zakat mal, hewan kurban dan menyalurkan kepada yang berhak. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan berbasis masjid seperti tamat TPA dengan materi membaca huruf Al-Quran, ilmu tajwid, hafalan, dan ilmu tafsir. Yang keempat adalah mengelola majelis-majelis taklim yang terencana dan terprogram, pembinaan remaja masjid, dan penyelenggaraan klinik kesehatan. Selanjutnya adalah analisis SWOT pada Masjid Al-Qanitin Al-Khalili. Dari berbagai program kerja takmir Masjid Al-Qanitin, menurut saya, yang paling dominan adalah kegiatan tahunan pada hari-hari besar Islam. Adapun kegiatan-kegiatan tahunan pada masjid ini adalah acara Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Hari Isra Mi'raj. Kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi merupakan kegiatan yang sangat berperan dalam proses memakmurkan masjid. Bahkan di antara kegiatan-kegiatan di atas, ada hal yang menarik minat saya dengan program kerja pada Masjid Al-Qanitin, yaitu program kerja pada Hari Raya Idul Adha. Salah satu program kerja pada Hari Raya Idul Adha yaitu yang diadakan oleh seluruh jajaran takmir masjid. Mereka sepakat untuk membuka tabungan selama 1 tahun untuk memudahkan jemaah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan kurban Masjid Al-Qanitin, di mana setiap jemaah yang ingin menabung untuk kurban bisa menabung bulanan dan diserahkan kepada takmir masjid. Jika jumlah uang tabungan yang dikumpulkan selama 1 tahun tersebut sudah mencapai target, maka uang jemaah akan diikutsertakan pada event kurban tahun tersebut. Akan tetapi, jika dana tabungan jemaah belum mencapai target yang ditentukan, maka tabungan jemaah akan diikutsertakan pada event kurban tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, para takmir dan jemaah hendaknya saling berkomunikasi dan menciptakan ide-ide kreatif agar kegiatan dilakukan selalu dirindukan sehingga membuat para jemaah selalu ingin ikut dalam kajian keagamaan masjid. Adapun agar kegiatan-kegiatan tersebut dalam masjid berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu diadakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi segala faktor secara sistematis
untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Adapun analisis SWOT Masjid Al-Khalili yaitu yang pertama pada kekuatan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, dapat diketahui kekuatan yang dimiliki oleh Masjid Al-Qanitin. Yang pertama, letak Masjid Al-Qanitin yang strategis, yaitu masih satu jalur dengan Tol Suramadu. Yang kedua, mampu memberikan keterangan spiritual bagi jamaahnya. Yang ketiga, memiliki citra baik di kalangan masyarakat dan pemerintah. Yang keempat, sebagian besar pengurus masjid memiliki pendidikan yang tinggi. Banyak kegiatan keagamaan, tempat ibadah yang sejuk dan bersih, dan juga kerjasama yang baik antar takmir. Sedangkan kelemahan pada masjid ini yaitu visi dan misi serta struktur masjid tidak dicantumkan di sekitar masjid. Adapun peluang yang dimiliki oleh masjid ini yaitu semangat masyarakat dan jamaah dalam ikut memakmurkan masjid. Yang kedua, memiliki donatur tetap sehingga dalam setiap event yang akan diadakan, takmir masjid tidak perlu mengajukan proposal. Yang keempat, yaitu ancaman. Terdiri dari rasa jenuh yang dapat menurunkan minat jemaah dan hilangnya donatur tetap. Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat saya simpulkan bahwa rencana pengembangan makmur masjid dengan menggunakan analisis SWOT ini terdiri dari analisis internal dan juga analisis eksternal, di mana pada analisis internalnya yaitu terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Pada Masjid Al-Qanitin ini memiliki banyak kekuatan. Selain dari posisi masjid strategis, ada kegiatan tahunan dan kualitas yang membuat masjid ini memiliki citra baik sebagian takmir yang memiliki pendidikan tinggi, sarana dan prasarana yang memadai, dan kerjasama dan komunikasi yang baik antar takmir, serta memiliki hubungan yang baik dengan jamaah dalam memakmurkan masjid. Adapun pada kelemahannya yaitu visi, misi, dan struktur organisasi yang tidak dicantumkan di area masjid, sehingga membuat para takmir dan para jamaah tidak mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh masjid tersebut. Sedangkan pada analisis eksternalnya yaitu saya menganalisis mengenai peluang masjid, yaitu semangat jamaah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan masjid ini sangatlah tinggi. Selain itu, dengan adanya donatur tetap pada masjid ini, para takmir ketika akan mengadakan suatu acara, mereka tidak perlu mengajukan proposal untuk mencari dana. Sedangkan pada ancamannya yaitu mudahnya jamaah yang merasa jenuh dan hilangnya keinginan untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan oleh masjid ini. Demikian hasil laporan observasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.